Baik, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SH Makes. Saat ini setelah kita dari nasabah ya memenangkan gugatan TUN terhadap pembatalan cabut izin usaha ya sampai dengan tingkat banding, tiba-tiba muncullah pengamat dadakan dan seminar dadakan ya. Jadi diduga kuat ini adalah OJK mulai panik, sehingga diduga kuat demi wibawanya dia, kita tidak tuduh ya, tapi kita duga kuat ya, menyewa lah pengamat-pengamat bayaran yang diduga akhirnya pendapatnya dapat menyesatkan nasabah dan juga masyarakat ya, diduga ya untuk seperti itu. Padahal nasabah kita ini sebetulnya sudah pintar, dan nasabah kita ini sebenarnya juga sudah banyak yang udah kena lagi investasi lain termasuk Wana Arta ya. Nah sekarang di Wana Arta saja sampai 1% belum uang kembali. AJK sudah 1,4 T dan sudah ada kesepakatan berdasarkan POJK nomor 6 tahun 2022. Nah sekarang yang kami heran begini, dia bicara katanya buronan menangin perkara. Ya diduga kuat ini asal bicara dari mana menyimpulkan ada buronan. Kemudian kita juga mau bicara, kalau memang begitu waktu itu PSP sebetulnya kan mau langsung berinteraksi dengan nasabah yang dari AJK, tapi mana PSP yang mau berinteraksi dengan nasabah dari Wana Arta, kan itu tidak ada. Berarti kan ada dugaan itikat baik dari AJK dan dugaan itikat buruk dari Wana Arta. Ya kemudian kita sudah deal ya, dan memang kemungkinan itu selesai karena bisa beres itu. Kenapa? Orang kalau ngerti saham, pangsa pasar memang positif, kemudian bisa menarik investor asing, memang dananya kan ada, bisa dimungkinkan untuk bayar nasabah. Nah tapi OJK diduga kuat ketakutan, dia diduga kuat mencuci tangan ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, kalau ternyata AJK nanti ternyata bisa bayar dan dengan batalnya CIU, kemudian dia Wana Arta dia sudah terlanjur CIU, ternyata cuma nasabah dapat 1%, artinya kan diduga kuat OJK akan dipersalahkan. Inilah sebabnya dia sangat takut, lebih baik diperlakukan diduga keinginan OJK supaya sama saja sudah, supaya perlakuan Wana Arta dengan AJK ini sama sehingga tidak ada pembanding. Ini diduga kuat keinginannya seperti itu. Untuk itu ya harusnya diadu. Seperti saya udah pernah bilang, sebenarnya orang itu sangat takut dan akan beresin kewajibannya kalau dia takut. Contoh, kalau PSP takut diciu, kalau nasabah juga kepingin ini tidak diciu, dia PSP-nya berarti mati-matian akan bayar nasabah dan menyelamatin perusahaan. Terbayarlah nasabah. Tapi kalau dia udah nggak takut, udah diciu, apa yang ditakutkan? Udah masuk penjara, apa yang ditakutkan? Tidak takut. Nah kalau sudah tidak takut ya sudah, dia bilang jalanin aja proses hukum. Akibatnya diduga kan nasabah cuma dapat 1%. Nah seharusnya kan OJK bijaksana, dia mengawasi ya pembayaran-pembayaran yang dilakukan AJK. Tapi kalau dia dalam sekian lama tidak lakukan pembayaran misalnya, nah baru OJK bicara, saya akan ciu, saya akan sidik Anda pidananya apa segala macam. Kalau perlu kan begitu. Ya sekarang orang mau bayar, ya udah bicara, saya Pak sekarang mau bayar, udah setuju saya sama nasabah, udah deal, kok malah OJK diduga kuat menghalangi yang orang mau bayar. Harusnya diawasin. Ya malah dia bantu dong, dia bilang mestinya, kalau Anda nggak bayar dalam waktu 6 bulan misalnya, Anda nggak bayar juga, nggak beres-beres ini, saya akan amatin misalnya. Lah baru saya, kalau kamu nggak lakukan juga ya saya ciu, saya akan lidik, akan sidik ya, dan tidak ada ampun misalnya. Lah ini orang udah nyerah Pak, saya mau bayar, tapi malah tetap aja dihantem. Kamu jangan bayar, lebih baik dihukum aja, pokoknya saya cari semua kesalahan kamu, pokoknya nggak bisa, mesti diduga kuat supaya sama kayak Wana Arta. Kan itu nggak betul ya, sehingga saya mensomasi ya dugaan-dugaan pengamat-pengamat yang bicara tanpa data, dan saya menantang, kalau mau fair ya saya menantang debat hukum ya, debat hukum antara para pengamat. Mungkin saya bersedia untuk 1 lawan 5 pengamat pun, atau berapapun juga yang kemarin bicara, saya siap, dan saya siap dengan data-data ya. Saya dari lawyer nasabah ya, dan saya mensomasi atas perbuatan-perbuatan atau dugaan-dugaan pendapat pengamat yang menyesatkan, dan kita adu hukum, adu argumen
ya dengan logika hukum dan data-data. Masa bikin seminar sepihak? Ya saya juga hadir waktu itu di seminar itu. Masa nggak boleh tanya, nggak bisa berpendapat, ya kan seolah-olah satu arah. Harusnya kan kebetulan dong ada saya sebagai lawyer nasabah. Kalau tahu ya kan kolom chatnya juga dibuka, saya nanya Anda jawab, kita adu argumen. Bukannya Anda tutup, diduga Anda takut berarti menghadapi argumen-argumen hukum saya dengan para nasabah yang hadir dalam seminar tersebut ya. Jadi waktu itu saya hadir memang di seminar yang diselenggarakan ya waktu tempo hari ya dari kejahatan korporasi dan sebagainya, dan memang saya pun dikasih dengan bukti apa ya, buktinya kan ada sertifikatnya pada dikasih ikut seminar. Saya kan dapat sertifikatnya, cuman saya kecewa dengan sertifikat ini gitu. Lalu seminar apanya kalau istilahnya pendapat yang hanya harus satu arah, kita seolah-olah wajib terima, nggak boleh ada pendapat, nggak boleh ada argumen, nggak boleh tanya. Lucu. Seminar macam apa gitu? Kalau saya bikin seminar, saya juga seorang dosen kebetulan di Maranatha, kemarin saya ngajar juga. Dan saya kalau ngasih pendapat, saya kasih kuliah, ada yang mau tanya, saya buka dong kolom chatnya, saya buka dong sila untuk mereka mau bertanya, kita adu argumen. Berarti kan ada dugaan, ada itu semua pengamat saya duga ketakutan, nggak bisa jawab pertanyaan saya. Nah kalau perlu kita talk show bareng dong, dari perwakilan nasabah, dari lawyer nasabah, kita buktikan. Karena ini kan kemenangan nasabah, jangan ada duga balik-balik hanya untuk kepentingan OJK kemudian diduga kuat Anda keluarkan pendapat yang menyesatkan, kan diduga kuat seperti itu. Ya saya tidak tuduh, tapi kalau mau dibuktikan ya adu argumen. Saya berani 1 lawan 5 sekalipun juga. Sama-sama makan nasi kita. Kalau Anda dokter, saya juga dokter, ya kan? Saya dalami, saya juga punya spesialisasi di bidang likuidator, saya juga terdaftar di OJK sebagai ahli hukum pasar modal. Ya kan? Saya juga terdaftar juga sebagai kurator, ya kan? Saya juga dalami perdata pidana. Ya sekarang ilmu kita adu dong, bukannya begitu caranya. Sekian dan terima kasih.